Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Nasruddin Romli, kelompok 25, KKN Tematik Universitas Trunojoyo Madura, yang bertempat di Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai apa sih perencanaan keuangan atau financial planning itu, terus kegunaannya perencanaan keuangan buat kita itu apa. Langsung saja, yang pertama mengenai definisi tentang perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan atau financial planning merupakan sebuah proses atau kegiatan di mana seseorang berusaha untuk memenuhi berbagai tujuan finansialnya melalui implementasi dan pengembangan rencana keuangan yang sudah dibuat. Dalam kata lain, financial planning mengarah pada proses penyusunan terkait pendapatan, pengeluaran, aset yang dimiliki, dan kewajiban lainnya yang pada tujuan akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, perlu dipahami juga bahwa financial planning merupakan proses yang terus berlanjut selama manusia masih hidup. Sebagai contohnya, seperti kebutuhan seorang yang masih lajang akan berbeda dengan kebutuhan saat mereka sudah menikah nantinya. Lanjut mengenai apa sih kegunaan financial planning atau perencanaan keuangan bagi kita. Mari kita ibaratkan financial planning menjadi sebuah peta menuju ke kota tujuan finansial yang Anda inginkan. Bayangkan jika kehidupan finansial Anda seperti sebuah perjalanan dari satu kota ke kota lain. Jika Anda tahu di kota mana sekarang Anda berada, tahu ke kota mana yang Anda tuju, dan tahu cara tercepat untuk mencapainya, maka perjalanan Anda akan lebih nyaman. Ini karena Anda tahu pasti apa yang akan Anda lakukan. Tanpa adanya peta tadi, mungkin saja Anda bisa tersesat dan bingung atas masalah-masalah keuangan yang akan Anda hadapi selama perjalanan. Secara sederhana, ada beberapa langkah yang harus Anda ketahui dalam membuat sebuah perencanaan keuangan. Yang pertama, tujuan finansial yang ingin Anda capai. Apakah itu masuk ke dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Yang kedua, mengetahui kondisi finansial saat ini. Karena hal itu akan menjadi motor penggerak untuk mencapai tujuan finansial yang Anda inginkan. Dan yang terakhir, mengkondisikannya. Mengkondisikannya dalam hal ini berarti memilih prioritas, mengontrol resiko, mengukur besaran pendapatan, yang mana tujuannya untuk mempermudah kita mencapai tujuan finansial yang kita inginkan. Selanjutnya terdapat sebuah tips budgeting yang populer dan banyak digunakan oleh sebagian besar orang untuk memudahkan mereka dalam membagi pengeluaran mereka di setiap bulannya, yakni dengan membagi pengeluaran mereka menjadi 4 golongan seperti pada gambar di bawah ini, di mana porsi 40% ini dialokasikan untuk memenuhi segala kebutuhan utama atau basic needs yang jika tidak kamu penuhi itu akan mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang kedua, porsi 30% ini digunakan untuk keperluan membayar cicilan atau hutang. Kalaupun tidak ada hutang, porsi ini bisa digunakan untuk dijadikan sebagai dana darurat atau asuransi. Yang ketiga, yakni porsi 20% yang dialokasikan ke dalam investasi yang digunakan untuk kebutuhan kita di masa yang akan mendatang. Terus yang terakhir, 10% ini dialokasikan untuk tindakan amal atau kemanusiaan, atau bisa dialokasikan sebagai dana untuk liburan dan senang-senang. Sebagai tambahan, dalam pembagian setiap persen pada golongan di atas, tidak semua orang itu sama, dikarenakan kondisi setiap orang yang berbeda-beda. Jadi dalam mengatur budgeting, sesuaikan dengan kondisi Anda saat ini.
Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.